disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Shalom adik-adik. Shalom. Ya, bertemu lagi bersama Kakak Citra, Kakak Tika dalam ibadah Jumat Agung Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Muria Palu. Ya, adik-adik di rumah, hari ini adalah Jumat Agung, hari yang kita jalani dengan berkumpul bersama, mengingat peristiwa saat Tuhan Yesus menderita karena cintanya kepada manusia. Mari kita berdiri, kita mulai ibadah kita menyanyi lagu, kita masuk rumahnya. Adik-adik di rumah, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, ketika Yesus menderita, diolok-olok, disiksa dan disalibkan di Bukit Golgota. Ya, dia sudah diperiksa, tetapi tidak didapati kesalahannya. Ya, salibkan dia. Suara orang-orang itu keras dan sangat kuat. Nah, tetapi apa kesalahannya? Tidak terdapat satu kesalahan pun padanya. Ya, tetapi Pilatus mengalah kepada suara orang banyak. Saya menyerahkan dia kepada kalian. Prajurit masuk dan dengan kasar membawa Yesus keluar dari ruangan itu. Apa yang mereka lakukan kepadanya? Mereka memberi mahkota duri pada kepalanya hingga luka. Mereka mengolok-olok dan menghinanya. Mereka juga memukul dan memaksanya
memikul kayu yang begitu berat ke bukit Golgota. Di Golgota, tangan dan kaki Yesus di kayu salib. Dia sangat sedih, dia sangat menderita hingga akhirnya dia mati. Siksaan tidak berhenti sampai di sini. Para prajurit juga menusuk lambung Yesus. Sedih sekali melihat kejadian itu ketika. Ya, adik-adik, mari kita menyanyi lagu Memandang Salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkakku dan harta hilang harganya. Ya, adik-adik, sungguh penderitaan yang dialami Tuhan Yesus sangat berat. Tapi dia rela melewati semuanya untuk menggantikan kita yang berdosa ini. Dia sangat sayang kepada kita semua. Kami sering menganggap rendah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya adik-adik, kita menyanyikan lagu Banyak Perbuatan ayat 1, 2, dan 3. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarkan selalu turut kehendak-Mu. Tolong aku Tuhan, berilah keampunan, Kaulah Maha Kasih, sungguh murah hati. Ya adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati Kayori yang akan memberitakan firman-Mu agar Kayori dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, hanya ini doa kami Tuhan. Haleluya, amin. Kepada Kayori dipersilakan. Iya, selamat pagi semuanya adik-adik. Selalu semangat pagi. Iya, harus tetap semangat. Ada sukacita? Tentunya semuanya adik-adik di rumah dalam keadaan sukacita. Ya, meskipun hari ini pun dalam ibadah Jumat Agung, sekolah minggu, kita masih dalam ibadah secara online. Tetapi tetap bersukacita ya. Oke, semuanya sudah duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum Kak Yori bercerita, Kak Yori ingin bertanya dulu kepada adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah semuanya. Ya, siapa di sini yang pernah melihat seorang raja atau melihat raja? Kalau seorang raja itu dia seperti apa? Ya, pasti yang pertama dia mempunyai mahkota. Dan seorang raja pasti mempunyai jubah yang mewah. Wah, itu seorang raja adik-adik. Dia mempunyai mahkota yang megah, ya, yang tak ternilai harganya barangkali. Dan pakai baju yang mahal, ya tentunya itulah seorang raja. Dan dari seorang raja adik-adik, haruslah yang pertama dihormati dan dihargai. Ya. Nah, setelah
Tuhan Yesus ditangkap, ya adik-adik, dan dia diolok-olok dan dihina, ya. Dan pun dia diludahi dan dipermalukan kepada orang banyak. Dan itu yang dilakukan perbuatan yang sangat buruk adik-adik ya. Kemudian mereka saudara-saudara itu membawa Tuhan Yesus ke gedung pengadilan. Ya, apa yang terjadi di sana? Mengapa mereka membawa Tuhan Yesus pada saat itu? Ya. Di gedung pengadilan ya, para tentara perwakilan ya pada saat itu memakaikan Tuhan Yesus dengan memakaikan baju warna ungu kepada Tuhan Yesus ya. Itu menandakan sebuah penghinaan besar terhadap Tuhan Yesus ya. Walaupun demikian Tuhan Yesus tetap sabar menerimanya ya. Dia sabar menerima semua penghinaan. Dia sabar menerima apa yang diberikan kepadanya ya. Dia membuat dan tidak membuat dirinya untuk melawan dan dia bisa menerima itu. Dan adik-adik, dia bukan cuma hanya itu, tetapi mereka membuatkan satu mahkota. Wow, mahkota apa adik-adik? Ya, mereka membuatkan satu mahkota berduri. Ya, bukan mahkota mewah, tetapi mahkota berduri pada saat itu. Ya, dan meletakkannya di kepala Tuhan Yesus. Ya, itu mahkota itu yang berduri menancap ya, menancap di kepala Tuhan Yesus pada saat itu sehingga mengeluarkan banyak darah. Ya, sehingga mengeluarkan banyak darah adik-adik. Nah, akhirnya perbuatan yang mereka lakukan pun itu bukan membuat mereka puas, tetapi semakin dan semakin membuat ya hal-hal yang tidak baik. Dan pada saat itu apa yang ingin mereka perbuat ya? Mereka itu terus berpura-pura menyembah Tuhan Yesus adik-adik ya. Tetapi itu bukan menyembah yang benar, tetapi mereka hanya berpura-pura seakan-akan membukukan badan bahwa mereka menyembah Tuhan Yesus. Tetapi yang mereka lakukan adalah hanya sandiwara kepada Tuhan Yesus. Ya, memang adik-adik ada manusia yang berpura-pura menyembah, tetapi sesungguhnya hatinya tidak menyembah Tuhan. Ya, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, pada perbuatan ini pun juga pada saat itu mereka belum puas melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan Yesus pada saat itu. Apakah mereka puas adik-adik? Tidak, mereka tidak puas. Malah mereka justru bersiap melakukan penghinaan terbesar kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Apa adik-adik kira-kira? Ada yang tahu di rumah? Apa yang ingin mereka lakukan? Yaitu membawa Yesus untuk disalibkan. Wah, membawa Tuhan Yesus disalibkan adik-adik. Salib adalah penghinaan terbesar bagi Tuhan Yesus. Namun adik-adik perlu ketahui, salib itu meskipun dia akan nantinya disalib, tetapi ia mati demi dosa-dosa manusia. Ya, meskipun Tuhan Yesus ya melihat ya hal itu ya mau mengalaminya, tetapi kita tahu bahwa itu demi kita semuanya, demi Kayori, demi adik-adik semuanya, ya untuk kita semuanya menebus, ya mati demi dosa-dosa manusia. Ya, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, ya. Dari firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa adik-adik harus bersedia menyembah Tuhan Yesus dengan cara dan sikap yang baik dan benar. Ya, jangan hanya sekedar atau tidak hanya sebagai oh saya mau menyembah Tuhan, tetapi yang hati sesungguhnya tidak mau menyembah Tuhan. Ya, dan kita mau belajar bahwa seorang raja dihormati dan disembah ya oleh rakyatnya jika mempunyai seorang raja. Sama dengan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus adalah raja untuk kita semuanya.
Sebagai murid kita harus menghormatinya. Ya, itu harus menghormatinya dan kita harus menyembahnya dengan cara dan sikap yang baik dan benar. Ya, bukan melakukan hal atau menyembah Tuhan Yesus dengan tidak benar, tetapi harus dengan sikap yang baik dan yang benar. Nah, pada saat ini kita memperingati Hari Jumat Agung buat kita semuanya, adik-adik sekolah minggu di rumah, ya, di mana kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus, ya. Hari di mana kita semuanya memperingati, ya, bagaimana penyaliban Yesus Kristus dan sampai wafatnya Tuhan Yesus. Proses bagaimana dia diperlakukan, bagaimana pada saat itu Tuhan Yesus dihina. Tetapi apa yang dia lakukan? Tuhan Yesus tidak memberontak atau Tuhan Yesus tidak menghakimi kembali orang tersebut. Tetapi Tuhan mau menerima dan sabar menjalani apa yang sudah ditentukan Bapa di sorga untuk Tuhan Yesus. Ya, sebab itu adik-adik pada hari ini ya kita tidak perlu sedih dalam memperingati Hari Jumat Agung buat kita semuanya. Karena ya yang momen yang penuh cinta Tuhan Yesus ya, setelah Tuhan Yesus mati dan dikuburkan pada hari yang ketiga ya, ia akan bangkit dan dari kematian buat kita semuanya. Ya, jadi kita jangan bersedih, tetapi kita akan merasakan momen cinta Tuhan Yesus yang sebenarnya buat Kak Yori dan adik-adik semuanya di rumah. Karena dia akan mati, tetapi dia akan bangkit pada hari ketiga. Ya, akan bangkit dari kematiannya nanti. Ya, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, yang sementara pegang Alkitabnya, kita akan membuka Alkitabnya. Dan firman Tuhan terdapat pada Jumat Agung ini, terdapat dalam Markus 15. Kita buka sama-sama firman Tuhannya. Ya, yang terdapat dalam Markus 15 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20b. Kak Yori akan baca, adik-adik sekolah minggu di rumah bisa melihat Alkitabnya dan membacanya juga. Kita baca bersama-sama. Yesus diolok-olokan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan mengambil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menenggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Ya, itu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan jelas mengatakan, ya, bagaimana awal ya sebelum Tuhan disalib, Tuhan Yesus disalib, ya, ada proses yang dijalani Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi Tuhan tetap sabar bahwa inilah proses ya yang dia jalani untuk menuju ya kematiannya. Tetapi itu semuanya sudah difirmankan dalam firman Tuhan. Ya, semoga firman Tuhan hari ini kita dengarkan ya, tidak berlalu begitu saja, tetapi kita semuanya Kak Yuri dan adik-adik di rumah bisa memperingati ya Hari Jumat Agung ini, tetapi jangan dengan kesedihan. Tetapi kita akan melihat momen cinta Tuhan Yesus bahwa dia akan mati dan nantinya akan bangkit buat kita semuanya. Amin. Ya, adik-adik sekalian, ya tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab yang disampaikan oleh Kakak Yori. Nah, untuk itu mari kita berdoa Bapa kami, semua tangannya dilipat, matanya ditutup, dan mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik sekalian, ya kalau tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu rela mati, rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Itu artinya Tuhan ya cinta kepada saya, cinta kepada adik-adik sekalian dan cinta kepada kita semua. Untuk itu saya ajak adik-adik sekalian di rumah untuk bangkit berdiri, kita mengangkat pujian Yesus disalib karena cinta saya. Bersyukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan kita. Ingatlah firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Nah untuk itu kita mengangkat pujian disalib Yesus di Kalvari sambil kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Syukur dan doa syafaat dalam hal ini akan dipimpin sekali lagi oleh Kakak Yori. Kepada Kak Yori disilakan. Iya, adik-adik kita akan berdoa, semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan melalui firman yang kami dengar, bahwa kami betul-betul menyembah Tuhan Yesus dengan baik dan benar. Dan ajar kami untuk menjadi anak-anak pelaku yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah sampai pada saat ini.
kami masih beribadah secara online. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah akan meninggalkan kami, selalu bersama-sama dengan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, jaga dan lindungilah kami, jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, gangguan luar yang menghantui kami Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi kami. Kami mau berdoa buat sekolah kami, Tuhan memberkati kami, berikan kami semuanya kepintaran, kecerdasan, kemauan dalam belajar. Agar cita-cita kami, studi kami di bangku sekolah kami Tuhan, dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan tingkat SMP. Tuhan memberkati kami agar kami bisa belajar dengan baik. Tuhan, kami mendoakan kedua orang tua kami yang senantiasa bersama dengan kami, nenek kami, saudara kami Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus, berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Berkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan kedua orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu kami yang sudah bersama-sama dengan kami sampai pada saat ini. Tuhan memberkati kehidupannya, pekerjaan dalam kuliahnya. Tuhan senantiasa memberkati dan tetap memberikan hati yang penuh setia untuk tetap mengajar adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat kehidupan kami Tuhan, memberkati kami semuanya. Kami mendoakan buat saudara-saudara kami di luar sana yang berkesusahan, Tuhan mau melihat dan Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, terutama kota Palu di mana kami tinggal Tuhan. Jaga lindungi kami semuanya Tuhan, agar kami bisa tinggal di kota Palu dengan aman dan tentram. Tuhan mau memberkati petugas keamanan yang senantiasa menjaga dan melindungi Indonesia ini, terutama kota Palu. Biar apa yang dia kerjakan semuanya takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat pandemi corona yang sementara ini berjalan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa biar pandemi corona ini Tuhan bisa berakhir dan bisa jauh dari kami Tuhan, karena kami yakin dan percaya kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa yang tetap akan memberikan kami perlindungan dan kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan memberkati ibadah Jumat Agung kami ini Tuhan, dari yang berliturgi, yang pemain musik, kameramen dan yang bercerita. Biar apa yang kami lakukan Tuhan semuanya kehendak dan Tuhan dan semuanya takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini ibadah kami di dalam nama anak-Mu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya adik-adik sekalian, kita semua bangkit berdiri. Ya, adik-adik pergilah dan jalanilah hidupmu, sembahlah Tuhan Yesus dengan cara yang benar. Inilah ayat firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita semua. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ingatlah selalu bahwa Yesus sangat sayang kepada kita semua. Nah, untuk itu kita memuji Tuhan, Yesus sayang padaku. Semua bangkit berdiri. Aku ingin
melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Ya, adik-adik sekalian, demikianlah ibadah Jumat Agung kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Shalom. Dadah. Dadah. Dadah.